Mboten diucap loh, tapi dirasa. Itulah caranya. Disebut sebagai amalan sholihan. Loro, wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan. Jangan sampai dalam hatimu itu ada iman selain Allah. Contohnya dirimu. Jangan ada dirimu ada di dirimu. Caranya, yo hilangkan dirimu. Makhluk maksudnya. Artinya apa? Ketika jenengan beraktivitas apapun, ojo kok akoni kuwi sing agawe sebagai makhluk, justru di dalam hatimu kudu kok tancapkan ya urip kang sejati iku sing agawe. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yukharrirul qalba min ubudiyati syahwati liyadhaba ila liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hati yang tergoda oleh isaroh wujudi isaroh itu perkara-perkara selain Allah. Itu menandakan bahwasanya hati kita masih dalam belum stabil. Hati kita keadaannya belum atau dalam keadaan belum stabil. Yang kedua, itu menunjukkan bahwasannya hati kita masih sering kena tipu nafsu dalam setiap diri kita. Yang ketiga adalah salah satu tanda kurangnya hati kita untuk memperhatikan tentang masalah zikir. Jikalau ini kita biarkan, maka ningkatnya iman makrifat panjenengan itu lambat. Bahkan hanya jalan di tempat. Apalagi mundur lah, mensiasati hal itu Bapak Ibu, maka diperlukanlah jenengan kalih kula niki lebih memperhatikan terhadap masalah zikir. Sebab kalau ini jenengan kalih kula perhatikan betapa pentingnya untuk terus berzikir, disitulah nanti Anda akan tahu siapa sih sebetulnya yang harus kita cintai. Walaupun jenengan nanti di tengah-tengah banyak manusia yang sama mencintai
isyarah tadi. Anda tidak akan kena seret dengan mudah oleh pengaruh itu. Akhirnya inilah yang kumaksud, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada nilai tambahnya ma'rifatmu terhadap Allah. Jujur kita tidak bisa, Pak Bu, untuk menghindari persoalan-persoalan dunia, tidak bisa. Secara fisik apalagi kita itu diperjalankan Allah untuk ngeramut persoalan dunia, seperti pondok, seperti keluarga, seperti pekerjaan. Nggak bisa. Dikatakan orang yang gentle bukan berarti orang itu lari dari kenyataan secara fisik. Bukan dikatakan orang yang bijaksana jikalau kita itu keluar dari kenyataan. Sebab Bapak Ibu, ya ayyuhal ikhwan, apa yang Allah hadapkan terhadap kita secara fisik itu sebetulnya Allah memperjalankanmu di posisi itu. Jangan disamakan dengan orang-orang yang Allah memperjalankan secara fisik itu menghindari persoalan dunia. Jangan disamakan. Enak kali si fulan itu sudah tidak bersinggungan dengan makhluk. Gak bisa disamakan. Justru ketika saat kita minta terhadap Allah dipindah dari posisi satu ke posisi yang lain, itu bentuk halusnya nafsu. Misalkan kita jenuh, Pak, secara fisik itu bersinggungan dengan makhluk, jenuh banget, karena kebanyakan makhluk itu hanya bicara persoalan-persoalan dunia, sedangkan hati jenengan tahu kebenarannya itu di mana. Jenengan sudah tidak lagi hati itu perlu bermegahan dengan dunia, sehingga terlintas di dalam benak kita, enak kali kalau semuanya itu sudah kutinggalkan. Anteng, hati hanya bertafakur pada Allah. Bagi jenengan yang seperti ini, secara otomatis, karena apa? Karena jenengan tahu mana yang batil dan mana yang hak. Bahkan di dalam beberapa sarah, ada sarah di dalam kitab Hikam, Maqalah mengatakan tentang masalah mencari teman. Jenengan kita itu
diharapkan jangan sembarang mencari teman. Maksudnya sahabat yang kental, yang dekat. Lebih baik kau berteman CS terhadap orang yang bodoh ilmu zahirnya tapi ngalim ilmu batinnya, daripada kamu berteman bersahabat dengan orang yang mohon maaf yang ngalim ilmu zahirnya sementara ilmu batinnya itu kosong. Makalah ini jangan lantas kita telan mentah-mentah, dengan pengertian kita semua tinggalkan semua teman-teman atau sahabat atau orang lain yang hanya hatinya bersifatkan dunia. Enggak. Cuman maksudnya itu silahkan berteman dekat kepada siapapun, tapi jangan pernah hatimu bisa terseret, terpengaruh dengan karakter sifat mereka. Kalau yang sudah alim ilmu batinnya sudah pasti karakternya hati itu menyeret Anda kepada Allah, bukan terhadap dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau posisi hati kita masih mudah terbias oleh gebiarnya dunia, maka langkah yang harus kita lakukan adalah wa dzakarallaha katsiran, tambah eling nang Gusti Allah. Bukan yang maksud zikir yang diucapkan baik lisan maupun hati nama, bukan, Pak. Wa dzakara di sini adalah maksudnya sadari hati lewat pangroso di dalam diri bahwasanya segala apapun yang terjadi hanya Allahnya. Ingat, Allah memperjalankan kita itu di posisi tersebut gak sama. Kadang jenengan kalih kula niki diperjalankan Allah selalu menghadapi konflik-konflik dunia. Si fulan kadang diperjalankan Allah juga tidak sama dengan kita. Tidak begitu banyak, walaupun ada, tidak begitu banyak konflik dunia. Dan ini semuanya ada maksud Allah tersendiri. Jangan lantas kita berkata, enak kali si fulan, konfliknya dunia tidak begitu ada. Jangan begitu. Nikmati aja apa yang telah Allah hadapkan terhadap kita dengan tidak melepaskan hatimu dari fungsinya zikir. Itu aja. Berkenaan dengan hal ini, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan ruh atau jiwa, yang ruh atau jiwa itu dalam posisi masih bisa dipengaruhi oleh nafsu.
kadang lepas, kadang boten, kadang nggak bisa terpengaruh, kadang terpengaruh. Dan jangan disesali. Dan ini satu proses bagi kita untuk menyempurnakan kekafahannya makrifat itu di situ memang. Makanya dulu saya katakan, berbicara tentang kekasih Allah ini ada 3 tingkat kekasih Allah. Disebut sebagai kekasih Allah, hatimu sudah bisa merasakan kehadiran Allah. Di saat detik-detik hati bisa merasakan kehadiran Allah dan lenyapnya satu isyarah, isyarah itu makhluk, disitulah hatimu akan menangis. Ini namanya tangisan yang bahagia. Tangisan itu ada macam 2, ada tangisan sedih, ada tangisan bahagia. Yang tangisan bahagia itu gini, oleh karena isyarah itu lebur dalam wujudnya Allah, jawabannya ning ati kok gak biyen. Beda wong nangis disertai dengan kesedihan. Apa? Kelangan bojo, kelangan anak, kelangan harta benda. Sama-sama menangis, di antara 2 makom ini beda banget. Khusus tangisan bahagia itu ada satu momen tersendiri yang menjadikan hati sampai bertambah kuat untuk bermakrifat pada Allah. Ketika saat jenengan itu sudah diletakkan di fana, pasti Allah mengupayakan terus Anda itu ke kamil. Begitu juga si kamil, Allah upayakan terus terhadap si bako. Loh, Anda harus sadar, upaya ikhtiar zikir itu isyarah sampai dihilangkan. Artinya apa? Tidurkanlah hatimu dari upaya zikirmu. Artinya tidurkan hatimu dari upaya zikirmu bagaimana? Walaupun di depan tadi solusinya harus meningkatkan dan memperbanyak zikir, tapi upaya yang seperti itu jangan kau akui. Usaha itu tadi kan bisa dikatakan usaha dilihat dari sisi kacamata am, kacamata syariah manusia. Tapi di situ etikanya, tidurkanlah hatimu dari upayamu. Jangan pernah Anda sudah mendapatkan jawaban untuk meningkatkan kemakrifatan Anda kepada Allah berupa memperbanyak zikir, terus hatimu merasa kau yang berzikir. Malah iki sama halnya jalan di tempat, bisa-bisa mundur ke belakang.
Bapak Ibu rahimakumullah, ada kiasan yang menyebut gini, lebih cepat jalan mana antara maju dengan mundur. Terus apapun itu, jenengan lari mundur dengan lari ke depan, lebih cepat mana? Ini anak TK bisa jawab. Atau Anda naik mobil, mobilnya suruh mundur, lebih cepat mana mundur dengan maju? Anak TK bisa jawab, mesti umumnya jawabannya lebih cepat maju. Tapi ahli sufi tidak di situ. Begini, pernahkah kau berpikir ketika saat para hewan diadu kecepatan untuk menuju satu tujuan, tapi yang nyampak tujuan itu adalah kura-kura. Dicoba ngeno melakukan kura-kura piye? Halo, ngeten nggih, merambat nggih. Ya kalah banter dengan kuda lah Pak, kalah banter dengan semua hewan dijejer untuk menuju satu tujuan. Ternyata yang lebih cepat, yang lebih nyampak dahuluan adalah kura-kura. Mengapa harus kura-kura? Gini loh Pak, maksudnya ayat atau makalah itu, sekalipun kau ini secara umum maju ke depan itu lebih cepat, tapi di depanmu itu bukan tujuan, ya malah tambah jauh. Lah justru yang mundur tujuannya ada di belakang. Sampean ngen sendiri. Artinya apa? Allah itu dekat. Hati kita menganggap Allah itu dekat atau jauh, itu tergantung kita masing-masing. Tergantung kita masing-masing. Saya katakan larinya cepat, tapi di situ malah tambah jauh adalah orang-orang sing ndawandani ngibadahi secara fisik, tapi dia tidak mau untuk menidurkan hatinya dari pengakuan. Padahal sudah dikatakan idfin wujudaka, udah kuburlah wujud siro fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian. Maksudnya tidurkan rasa pengakuan diri. Akhirnya yang banyak orang mengatakan Allah jauh harus ditempuh lari cepat ke depan, dia itu sudah tidak begitu. Walaupun pelan-pelan, cari wong Jawa sing penting kelakon. Ya itu tadi, Allah sudah dekat dalam dirinya. Karena beliau telah mengubur sifat keakuan diri. Faslun utawi iki fasol halatur ruhi as-sajinati, keadaane ruh as-sajinati kang terpenjara. Otomatis terpenjara niki
pada umumnya terpenjara nafsu. Yaqulu Khalid dawu sapa Allah taala fi suratil ayati fi suratil Baqarati al ayatu yaiku ayat mi'atani wa sab'un wa khamsuna, ayat 157. Ini hati yang terpenjara. Siapa golongan hati yang terpenjara oleh nafsu sehingga isaroh dalam hati itu belum bisa hilang, sehingga isaroh itu dia jadikan sebagai tanda wujudi Allah. Nggak masuk Pak niki. Gusti Allah itu tidak bisa diisaroi. Tapi gini, kita memakai bahasa isyarah terhadap Allah itu karena di dalam tingkatan kelas am syariat. Ini tingkatan kita yang masih jauh dari kebenaran. Apapun agama kita, apapun bendera kita, tatkala Tuhan masih Anda isaroi, berarti tanda kita telah menduakan Tuhan. Jikalau dalam hati kita masih ada isyarah, maka itu kita sebetulnya bukan dikatakan orang yang taat kepada Allah, justru hati kita dikatakan maksiat. Lah mengadakan sesuatu di sisi Allah ya. Seperti bangku ini, meja. Saya punya iman, iki isaroh, tondo, ada yang menciptakan. Oleh karena akal iki penerimaannya itu terbatas, ya terbatas di situ, sehingga nggak bisa untuk menghadirkan wujudnya yang membuat bangku sampai kapanpun. Iman kita hanya berhenti di wujudnya isyarah ini, nggak bisa akan menerombol terhadap wujud yang membuat bangku, betul bisa. Sehingga teorinya di situ mengatakan wujudin dunia saisine sebagai tondo atas wujudnya Allah, dikarenakan dunia saisine itu yang mewujudkan adalah Allah. Iki ngajine biyen zaman sampean wonten ibtidak, sanawi, aliyah. Wis gak zaman Pak sampean ngaji iku. Artinya Anda ini nih umurnya sudah mendekati baik yang hadir di majelis maupun di luar sana rata-rata umurnya itu di atas 30 itu kalau kita ngomong normal umur 60, Kanjeng Nabi 63, 64, oke, berarti kesempatan tinggal 33. Gak mungkin kui brengosen putih-putih kok 30, gak mungkin. Makanya kami itu ini ditekan Allah untuk mendirikan pondok salaf untuk pendidikan ibtidak, sanawi, aliyah. Ya sudah, kula sing ngalir mawon.
Gak perlu kita itu banyak-banyak, gak perlu. Apa fasilitasnya itu? Kita terbatas. Habis pondok, orang tua-tua selesai, ya sudah, ini aja kita cor untuk pondok putra khusus tarbiyah. Kita nggak butuh sing banyak-banyak, gak butuh. Kita butuh cuman generasi yang betul-betul mulai saat dini itu sudah mengenal tauhid. Jenengan sudah tidak waktunya ini, jenengan tinggal bagaimana caranya mati dalam keadaan husnul. Wis ngoten mawon sampean. Potongan sampean kali kula niki wis kuno ae lapo. Lah wis umur segini loh Pak, apa yang kita cari sekarang? Kelakon tah sampai niki masuk ibtidak lagi pelajaran, gak mungkin tah? Gak mungkin. Udahlah, jenengan niki pondok tuwek-tuwek iku ojo kakan polah. Sebab kita itu cukup satu aja, piye bagaimana caranya sebelum mati jenengan iki sudah estu kondisi hati itu dalam keadaan fitrah, hanya itu pun. Siapa golongan-golongan yang dimaksud terpenjara oleh nafsu di dalam diri? Al-Baqarah surat yang kedua ayat 200 maksudnya Pak, 257, mboten 100, mohon maaf. Yaiku waladina kafaru, orang-orang sing apa ya, menolak, ngingkari, tidak percaya. Kafaru ini tidak saya artikan secara umum, karena beda agama. Kafaru bukan itu yang kumaksud. Kafaru ini adalah hati seseorang yang menolak, mengingkari kebenaran tentang risalah ilmu yang mendidik keesaan Tuhan. Ini disebut kafaru. Saya tidak artikan secara muhakamah, tapi saya artikan dari sisi mutasabihah. Berarti tidak melihat golongan loh Pak ya, tidak melihat agama. Tidak, apapun agama kita dan apapun golongan kita, apapun kepercayaan kita, mohon maaf, jikalau hati ini menolak atau tidak percaya dengan risalah yang Rasulullah bawa, yang risalah ini khusus tauhidiyah untuk mengesahkan Tuhan, berarti itulah golongan kafaru. Iku aulia utawi piro-piro penolongi alladzina kafaru, iku at-tawutu, perkara sakliyane Allah. Berarti isyarah tadi loh Pak, atiku ada iman, wujude Allah itu sebab teko wujudin dunya. Berarti hatiku ada iman, wujudin dunya iku wujud. Apa mungkin
perkara yang baru datang kita jadikan sebagai sebab datangnya yang lawas. Bahasa Indonesia lawas, lama. Ya nggak mungkin lah. Sama dengan gini, iki rokok. Apa mungkin beluk, bahasa Indonesia beluk, asap itu kita jadikan sebagai sebab datangnya api? Ya nggak mungkin toh. Mestinya mana yang terlebih dulu yang datang, itulah sebabnya datangnya anyar. Makanya dalam hal doa, Pak, antara berdoa memohon dengan fadol atau pemberian Allah, itu ada yang berkeyakinan gini, datangnya pemberian Allah sebab teko doa lah, gitu dah. Yes. Aku itu kau gedek-gedek ngedungone njaluke. Loh, niki hukum syariat. Wis maklum mono ae. Dengan dalil ini, aku tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah. Loh, dari arah sini berarti perubahan kaum dalam hal nasibnya itu sebagai sebab Allah akan merubah langit itu toh. Tolong nek belajar Quran itu jangan hanya kita lihat dari sisi tafsir muhakamah saja. Apa bisa, apa mungkin sesuatu yang datangnya itu lebih baru dijadikan pedoman sebab tekone sing lama? Loh, pemberian Allah niku lho Pak sudah ditetapkan di zaman azali. Bagaimana mungkin perkara anyar tadi sebab itu? Artinya apa? Siapapun kita jikalau tidak bisa masuk ke wujud nyatane Allah, mesti mengatakan isyarah-isyarah itu sebagai sebab. Jikalau hati kita sudah terjebak di situ, maka itulah sebetulnya yang disebut walladzina kafaru. Artinya hati kita akan tertutup oleh isyarah dengan Allah. Masa sih Allah itu bisa ditutupi? Ya nggak bisa lah Pak. Bagaimana mungkin perkara yang dahulu bisa ditutup dengan perkara yang baru? Mboten mungkin. Oleh sebab karena kita menolak pendidikan ta'alimat tauhid, akhirnya kita tetap bersikekeh isyarah ini kita jadikan sebagai iman. Makanya isyarah itu disebut at-tauhudu awliya'uhum at-tauhudu, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid itu menjadikan selain Allah sebagai penolongnya. Isyarah itu apa akibatnya? Jikalau kita menjadikan isyarah sebagai penolong, bentuknya kita iman. Pada mengeten Pak, oh kok gak aku ngaji nang klason ngono, gak akan kebuka hatiku. Loh, aku iki isyarah. Tekone luwe dhisik endi Allah ambek aku? Kok iso? Jenengan jadikan sebagai keimanan sing kuat sehingga mengatakan aku sebagai sebab musabab. Ora ketemu. Kita kalau terbelenggu di sini pujaan sampai neng tauhid. Tauhid ya rupa aku iki. Makhluk iki. Ikilah kesalahan kita. Sehingga kita muja, kita muji itu terhadap tauhid.
Aku gak usah bicara orang lain, diriku sendiri aja. Ini loh. Ketemu piro Pak? Aku kok ndadekno sebabe isoke kebukae ati sampean sangka Allah. Boten saged. Sampean harus nyadari siapa di balik saya ini. Loh gitu loh. Kalau jenengan ini merasakan, menghayati, mentafakuri di balik kami ini siapa, barulah itulah kebenaran iman yang disebut ihsan itu ada di situ. Ya nopo, kalau wis kadung ke doktrin nih, dikengken mujo lan muji, menyang guru, nek mboten ngoten urip kula gak barokah. Lah ngoten nggih. Aja ngomong enggak ngono, aku ya korban cuk. Pak, biar hablum minas jalan, hablum minallah jalan, udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mumpung sisa hidup kita ini tinggal berapa tahun, Allah sudah buka kebenaran, sehingga kesalahan itu tidak akan orang kembali. Di sisi lain, kita hormati saudara kita yang masih ada di zona kafaru. Kita hormati karena semua diri punya proses masing-masing. Yuk gak lantas kita langsung menjustis terhadap golongan itu salah. Enggak. Benar menurut pandangan mereka, walaupun pandangan kita masih mengatakan salah. Karena dulu kita seperti itu. Dan inilah proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini prosesnya memang. Hanya satu sekarang yang harus kita fokus. Oke, biar sinkron dengan hablum minas terhadap hablum minallah. Kita tetap secara fisik terhadap guru-guru kita yang ada di syariah. Tapi ruhaniah Anda, hati Anda jatuhkan pada hidup itu, jangan pada paham ya? Barulah itulah sistem wasilun begitu. Kalau sistem majetubun, nah wis kakean dan wis. Wis maklumono sistem majetubun gendeng kabeh sampel. Tapi sampelnya bener, bukan sampelnya salah. Gilanya gila bener, bukan gila salah. Bener ing pandangan Allah, salah ning pandangan menungso. Apa akibatnya jikalau kita biarkan jiwa kita di dalam penjaranya nafsu? Yukhrijunahum, mongko bakal ngetokno opo atauhud hum ing alladzina kafaru. Ditokno sangka apa? Minan nuri ila dzulumat, dari alam padang menuju alam gel. Kapan itu? Ya posisi kita mulai saat akil balik. Sebelum akil balik, jiwa itu dalam kondisi alam yang padang. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wakila aidon, sebelum
manusia balik kok mati, maka jaminan karena masih fitrah. Berhubung kita sudah tanda tangan teken, Gusti Allah nguji di saat akil balik, nafsu masuk, ceret apa? Nyonyor kita, jelungup kita, nggak bisa melawan nafsu. Kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam yang menjadi rujukan seluruh umat manusia sebagai orang manusia yang pertama, jelungup ngoten, jelungup. Yani kilo sebab nuzule turunnya ayat wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya iki persoalannya. Kalau melihat ayat ini Bapak Ibu, boten salah Nabi Adam makan buah kuldi, jenengan iki hati ini bercinta pada selain Allah, gak salah. Boten salah. Dan itu prosesnya. Kalau itu salah, mengapa harus ditampilkan iblis untuk masuk di tengah-tengah kehidupan Nabiullah Adam? Cara kasari ini loh Pak, berhubung Gusti Allah iku kadung ngetokno ayat ngomongin ngeten Gusti Allah, hei malaikat, aku mau menjadikan manusia di bumi ini, kujadikan sebagai khalifah pemimpin di bumi. Ya ini persoalannya, karena ayat ini proses berlanjut. Terus kasarane ngomong Gusti Allah bisik-bisik ngene Pak, piye ya ngusir Adam teko surga carane? Karena ayatnya harus ada di bumi. Secara halus iblis diceluk, iblisnya sendika dawuh, di mata Adam kan awakmu tahu, awakmu iku makhluk sing tak sedo asale malaikat dadi iblis gara-gara awakmu gak sujud, gara-gara awakmu gak sujud nang Adam tau. Adam lak ngerti nggih, nggih wonten napa siap menjalankan tugas. Iblis Pak itu ini iblis ya, ojo rame-rame Kak. Kuwi tak dadekno alat, tak tugasi kudon Adam. Piye carane Adam iku ngelanggar aturaku sehingga tak usir teko surga nang bumi. Sebab ayatnya wis kadung ngetokno iki, iblis aku iblis. Nggih. Bener Gusti. Akhirnya di mata Nabi Adam muncullah satu ayat yang mengatakan bahwasanya iblis iku minta penangguhan terhadap Gusti Allah. Al-Hijr ayat 39. Gusti, kula pun sampai cap saya sudah panjenengan cap iku Pak. Setembel. Vonis ya. Vonis sebagai makhluk yang durjana, sebab saya sampai kapanpun tidak akan pernah sujud terhadap Adam. Niki Adam nggih tahu Pak niku. Ya terus karepmu apa iblis? Padahal iki sandiwara. Sandiwara. Padha to mbek dalang. Golongan negara Ngastina. Awakmu tak dapuk, tak lakokno elek-elek. Siap. Tak delehki wong anut ya, nggih siap. Dalang kan mesti Ngastina kan deleh ketepok kiwa to. Ora enek dalang iku deleh golongan ahli kiwa iku klirotungan, enggak ada Pak. Siapa di antara jenengan yang pernah jadi dalang?
Nek keliru berarti kamu dalang gapleki. Lho nggih, memang ngoten. Sampeyan kudu paham apa si dalang iku, mohon maaf, sadurunge ngelakokno wayang itu kelir iku dinyatakno ngene, lha ngerti kelir? Gunungan iki lho. Gunungan apa karepe iku? Nek wong tuwek-tuwek paham. Ya iki wadah. Iki bumi. Cara Nabi Adam bumi ku mau. Sandiwarani Gusti Allah menyang iblis, inang Adam lewat iblis, ngeten omongane iblis, koyok temen-temen. Gusti, kula minta 2 penangguhan terhadap jenengan, izin datang panjenengan. Berhubung kula saya sudah Anda vonis sebagai makhluk yang durjana, nyuwun kalih keringat apa jenis izin napa apa please setunggal, saya jangan dibunuh sampai hari kiamat. Mohon maaf Pak, niki golongan Ngastina gak leren-leren oleh gudo kalau tidak lakoni mari. Ngoten toh? Mboten leren toh, harus ngelawan dengan golongan ngamarta. Ngamarta iki golongan kanan iki lho. Kanan iki becik, kiri niki ala. Ngoten. Ya, tak izini, kata pateni kuwi kamu sampai hari kiamat. Terus larinya kemana arti itu? Kita Pak, jiwa ini. Wa ma ubarri'u nafsi, sampai nafsu iku tidak henti-hentinya untuk menggoda jenengan. Sampai kapan? Sampai Anda, jiwa itu, hati itu menidurkan keakuan diri. Bahasa syariat, nafsu ikut terus nggoda sampai detik-detik jenengan iki dalam kematian. Nek wis mati ya sudah, putuslah hubungan jenengan. Ini maksudnya ada di situ. Bahasa umum miturut surat Al-Hijr tadi, yang dimaksud kiamat itu besok. Kalau dunia iki digeling ambek Gusti Allah, nyun sewu, nek cara saya waktu ibtidak dulu guru itu mengatakan dunia iku sukson ya, digelintir Allah dadi sak rokok. Bayu, terus disedot, iya disedot. Terus kula ning ati cangkeme Gusti Allah sak endi ya ngene. Guyon ngoten. Ternyata tidak di situ maksudnya. Ketika hati sudah meniadakan diri isaroh itu, maka disitulah jenengan sudah bebas dari pengaruhnya nafsu. Berhubung ayat ini menjelaskan golongan orang yang terpenjara oleh nafsunya, maka ya jiwa kita ini Pak, yang masih ada isaroh. Nah, untuk menghanguskan isaroh ini hanya satu, lakukanlah tazkiyatun nafsi. Sebetulnya membersihkan itu Allah sendiri. Allah sendiri membersihkan. Koyokelah kita dengan bentuk terus berzikir ini. Zikir ini tuntunan Allah terhadap Rasulullah terkait pembersihan jiwa, pembebasan jiwa. Dalam Al-Quran banyak sekali sampeyan padosi kalau berbicara tentang zikir itu untuk pembersihan jiwa. Nomor loro, apa sing kok jaluk? Please, tolong izini kula untuk nyesatno Adam dan anak putu Adam.
Apa ayat yang di situ terjadi? Jawabannya, Gusti Allah kasih izin. Makanya jangan heran kakek kita, termasuk kita anak putunya, jiwa ini terperosok dengan dunia. Jangan heran. Udah, gak usah gontok-gontokan saling menyalahkan tentang masalah. Isaroh dalam hati, kandel opo tipis dan lain. Jangan wis. Sekarang kita fokus bagaimana caranya bisa keluar dari zona itu. Fatalaqqa, nek Gusti Allah ngkei solusi terhadap Adam. Adam, piye enak Adam nek donya nyonyor Gusti nggih duka iso nyonyor lah, mau makan di kerja, mau punya rumah ya harus kerja. Dulu waktu saya ada di surga, tinggal saya menghendaki apa jenengan datangkan. Saya tidak rekodoyo cari-cari seperti sekarang ini. Pengen rokokan, yes kudu duit kayak itu ku rokok. Wis kemeng Gusti kula Gusti. Lho iya ayate ngono. Wis kapok ngono Gusti Nabi Adam. Kui gelem tak kei solusi Dam. Biar kau bisa kembali ke negeri asalmu. Artinya jiwa ini asalnya fitrah, ruh ini asalnya fitrah. Terus jadi kotor sebabnya kita itu terpengaruh dengan iblis. Wow. Kekotoran hati ini bagaimana caranya untuk menjadi fitrah kembali? Iki Quran. Akhirnya solusinya fatalaqqa. Mongko gelem nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi, nrimo sangka pangerane Adam. Nrimo apa? Kalimatin. Oh niki lho Pak. Makanya mengapa kami getol bicara tentang tauhid, sudah tidak memandang di depan itu orang yang suka atau tidak suka. Mengapa saya selalu menggaungkan tentang tauhid, padahal resikonya pasti saya dibenci, ya tak? Sebetulnya itu bentuk Allah sayang pada umat manusia. Itu bentuk kasih sayang Allah, Tuhan kita pada kita. Cuman berhubung kita salah penerimanya, akhirnya salah paham. Seperti gini Pak, kita punya anak. Anak itu minta pada sesuatu pada kita sebagai orang tua, jiat, apa jiat itu? Makso. Berhubung pandangan orang tua itu jauh ke depan, kita sebagai orang tua tidak memberikan itu. Lah belum waktunya anak kita itu pakai tril kecil atau sepeda apa ini? Listrik. Anak kita oleh karena pergaulannya dengan teman-temannya pakai sepeda itu, jiat makso. Anu lupa nek saya kalau ngaji biar berangkat sendiri, jenengan gak usah nganter, iku halus, meniku hati-hati ya men. Nek jenengan gak sadar, iya bener anaknya, enak gak repot-repot, lah ngeten deh, halus dibuatnya anak ini. Berhubung jenengan iku prospek ke depan berbicara tentang masalah keselamatan, belum waktunya untuk memakai sepeda listrik atau trail, jenengan pending. Kayak nak. Bagaimana tekanan dari anak kita? Muring-muring tak? Karena nggak sadar. Dia tidak bisa memandang
jauh ke depan atas bahayanya ini. Bapak Ibu, olehnya Bapak, kita sebagai orang tua menolak permintaan anak itu sebetulnya bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Berhubung anak gak nyadari, nggih muring-muring. Kadang-kadang nguniku anak itu bikin goro-goro. Kesake bapak di gogoni, rokoke bapak dibuat. Karena dasare mangkel. Allah dengan adanya ditekankan terhadap kita sebagai hambanya umat tentang kalimat tauhid untuk solusi ini, itu bentuk sayangnya Allah pada kita, prospek hari yang kekal. Disinilah dibutuhkan kesadaran satu anak atau kesadaran satu umat tentang masalah kalimat ini. Adam, jikalau kau memang betul-betul ingin bisa kembali ke negeri asalmu akhirat, wahai jiwa, wahai ruh, berhubung kotor disebut jiwa, ingin kau lekas kembali ke asalmu fitrah, ketiadaan diri atas kewujudanmu, nya trimon, terimalah kalimat ini. Melihat dari ayat ini, Mbak, Bu, Nabi Adam itu nerimo. Jadi kalimat yang dimaksud di sini adalah wahyu. Wahyu. Wahyu yang di sini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan jiwa kita dari penjaranya hawa nafsu. Mohon maaf, ini enggak semua orang pasti mau menerima. Akhirnya iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka yang tidak bisa kami jerumuskan terus menerus adalah hambamu yang jenengan pilih Gusti. Itu siapa yang mau menerima kalimat ini, termasuk Adam. Akhirnya apa? Fataba, mongko nrimo tobat, nrimo tobate Nabi Adam alaihi ngatasi kesalahan Adam. Fataba mongko nrimo tobat sapa Allah bihi kelawan kesalahan Adam. Itu tadi kesalahan buah khuldi. Ya kesalahan kita bercinta terhadap isyarah tadi. Caranya kita biar tidak mencintai isyarah, lenyapno isyarah. Dan isyarah nggak ada, bagaimana kita bisa bercinta? Pak sepi. Oh, Pak sepi lah, gak ono sih Pak sepi. Sepi. Iki cinta-cinta yang kosong, cinta yang menipu adalah ad-dunya mataul ghurur. Berarti kalau ada cinta yang palsu, ada yang sejati. Anda akan bisa mencintai sesuatu yang sejati manakala sing palsu itu harus ditinggalkan. Hal itu bisa Anda tinggalkan bila mana sudah tiada. Harus ketiadaan hatimu dari isyarah-isyarah tadi. Baru Anda tidak akan mencintai selain Allah. Akhirnya piye? Gusti Allah nerima tobate, berarti kapan dikatakan sebagai taubatan nasuha? Dikatakan perbuatan-perbuatan syirik yang tidak ada hitungan itu Allah ampuni, padahal itu dosa yang tidak Allah ampuni.
kecuali hamba yang Allah kehendaki. Ya di saat jiwa ini menerima kalimat atau wahyu itu. Wis apa? Sampean timang-timang ya. Sampean bedakno aja. Kita yang pernah ngelampai 2 zona. Terus pundi bagaimana keadaan hati kita di saat kita itu jadi budaknya nafsu. Bagaimana kondisi hati kita di saat kita belum menerima wahyu. Sampai bisa membedakan. Terus bagaimana ketika saat hati sudah menerima kalimat ini tadi, sehingga jenengan ini walaupun tidak maksimal sudah melaksanakan minimal perbuatan-perbuatan hati wa amilan solihan iki. Amilan solihan. Hati berzikir. Sampean bandingkan ayam di hati waktu di zona dulu dengan sekarang, semua bisa merasakan dan menjawab sendiri. Itulah tanda kebenaran yang sudah kita dapatkan. Terus langkahnya berikut, bagaimana kalau kalimat itu sudah Adam terima, dijalankan oleh beliau. Perjalanan menuju kembali ke asal, yaitu akhirat. Inilah yang kumaksud jenengan kholwat, uzlah, bahasa Kanjeng Nabi. Uzlah, kembali ke fitrah. Nek cara wong Jawa, inti dari ajaran sangkan paraning dumadi adalah manunggaling kawula Gus. Cara kitab iku jenenge mengesahkan Allah, meniadakan isyarah-isyarah wujudnya diri di dalam wujud nyatanya Allah. Sebagian ulama ahli tasawuf nggak sistem ngeten, suhudul wahda fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Di situ pandanglah tunggal di dalam banyak. Ngeten. Pandanglah tunggal di dalam banyak, dan banyak itu ditunggal. Akhirnya apa? Nabi Adam kembali besok ke negeri asal. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah memberikan teladan itu di situ. Liman kana yarjullaha wal yaumal bisa kembali ke akhirat, negeri asal. Carane wa dzakarallaha katsiron. Perbanyak zikir, cuman persoalane kok ora digenahno zikir yang bagaimana di tengah masyarakat ini yang menjadikan tazkiyatun nafsi, bersihnya hati dari isyarat-isyarat itu nggak dijelaskan. Makanya kemarin dulu itu pernah kok Gusti Allah dawuh sak donya iku muncul sirul asrar di Jaya. Lah pernah toh? Iku maksude apapun agama kita, apapun bendera kita, apapun jalan thariqah kita, bukan Jaya Baru Pondok niki maksude, bukan. Anda akan bisa sampai ke aku manakala kau tiadakan sembahmu terhadap nama, sifat dan zatku, tiadakan, barulah kau bisa sampai ke aku. Itu maksudnya. Ya udah, kui tambah bingung ya karepmu. Terus kalau kita biarkan jiwa ini tidak mau menerima kalimat, akhirnya kita
dalam keadaan gelap hati ini pada Allah, dipenuhi oleh isyarah-isyarah, jadilah hati kita ila zulumat, dalam keadaan gelap gulita. Itulah yang disebut sebagai ruh yang terpenjara. Lebih ekstrim malih akibat yang berikutnya, di samping gelap keadaan hati kita, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ulaika utai mengkono alladzina kafaru iku ashabun nar, sebagai penghuni hati yang panas, mono hum ya ulaik fiha ing dalam nar iku khalidun, langgeng selama-lamanya. Artinya neraka itu sekarang sudah di dunia ini sudah terjadi. Neraka sekarang itu bentuknya apa? Disebabkan hati ini menjadikan tauhid sebagai penolong kita, otomatis hati kita itu bergantung kepada isyarah. Ketika saat hati bergantung pada isyarah, itulah disebut hati yang terpenjara oleh nafsu. Dan inilah yang kukatakan dalam ayat ini, hati yang dalam kondisi gelap gulita. Sing sugih ya isi ana rasa khawatir wedi melarat. Iya. Ngapunten. Sak dunya iki golongan orang-orang yang paling dia takuti apa? Golongan alladzina kafaru, bongko, mati, itu yang dia takuti. Sebetulnya sederhana, Pak. Mengapa dia akan takut dengan kematian? Karena merasa dirinya masih kotor. Sebetulnya sederhana, toh? Sederhana. Padahal itu loh Pak, nyon sewu, kematian itu sebetulnya itu bebasnya dirimu dari belenggunya nafsu. Sebetulnya gitu. Laksana burung yang tadinya ada di kurungan, kemudian kurungannya itu dibuka, terus keluar burungnya, lo bebas Pak, bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Iku yen sadar. Apabila sadar pun wa'lam ya akhi, wa'lam mengerti ya sira ya akhi, wahai saudaraku, anna muhimmatas sahwati, ing sak temene tugase nafsu iku antu zillah, yen to nyesatake apa nafsu an nafsa ing ruh atau jiwa, disesatno menyang opo an ladatil hayati dunia, supaya seneng menyang tauhid tadi, kehidupan dunia. Wis iku tugase Pak, tugase nafsu itu di situ. Walakin yang bagi opo anak lama annal muta'al anna mutahakkima fi kulli syai'in illallahul wahid. Walakin yang bagilan tetapi sayukjo apa anak lama ing yen to sadar kita, sadar tentang apa annal mutahakkima ing sak temene wong sing nguasai fi kulli syai'in ing dalem saben-saben siji iku ilallah, ora ana kejaba mung Gusti Allah al-wahidu kang ahad. Oke, kita sadar Pak bahwasanya nafsu itu tugasnya memang menyesatkan. Tapi sadarlah bahwasanya segala sesuatu
berarti isyarah makhluk ya. Iku yang berkuasa mung hanyalah Allah urip. Lah kalau seperti ini Pak, maka gede kaya apa, besar kaya apa pengaruh nafsu lewat dunia nggak jadi pengaruh datang jenengan. Iki jari Abu Nawas mlebu neraka tapi nerakane ora panas. Jenengan dikasih takdir sing gak enak, ati sampean gak tadi panas. Karena apa? Jenengan sadar kalau yang berkuasa di situ cuman urip. Al-Ahad. Ini khusus bagi yang sadar, Pak. Kalau nggak sadar, ring muring dong. Lah ngono nggih. Masya Allah. Pak, iki berat Pak nggih. Gak mudah. Illa alal khasyiin, itu akan mudah kesabaran bagi orang yang sabar. Sabar atau ikhlas itu mudah. Illa alal khasyiin, orang yang hatinya khusyuk datang Gusti baru. Berarti untuk selain daripada golongan khasyiin boten saged. Masalah wong ngomong iki gampang. Artinya orang-orang yang sudah sadar seperti ini, walaupun nafsu itu membawa pengaruh apapun, ladzatil hayati dunya, karena dia tidak memandang nafsunya. Bagaimana mungkin dia akan bisa memandang isyarah atau nafsu sementara nafsu atau isyarah dalam dirinya sudah tidak wujud? Kan gak mungkin, Pak. Sehingga dia hanya bisa terselimuti oleh wujud mung sejatine wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai anna sahwata sak temenin nafsu iku la tasluh, ora bisa apa nafsu illa biiznillah, kejaba kabeh oleh nggodha sebab oleh izine Gusti. Lho enteng Pak nek ngeten wis. Enteng. Nek ngaji kaya ya enak nggih. Baik. Udah Pak, kita tinggal matur suwun datang Allah. Kalau Allah sudah memberikan nur tauhid dalam hati kita berbentuk faham, tinggal selangkah berikutnya. Bagaimana sisa umur kita ini lekas betul-betul nyawiji nang Gusti. Hanya itu. Rasulullah memberikan teladan cuma itu, supaya kamu bisa kembali ke alam akhirat. Wal yaumal akhirah, tentunya wa dzakarallah katsiran. Wis dijeblosno rahasiane, dikira ilingo atimu sak gelek-gelek eling. Ya inilah akhirnya dibuka Allah. Ingat yang bagaimana ya Allah? Ya kuwi ning jero atimu ana pangrasa su'aul basirah. Sebab rasa itu ihsan. Artinya ihsan nggak pernah bujuk. Kuwi ngombe kopi ya rasa kopi. Kuwi mangan nyun sewu putra wali ya rasane pahit. Ono Pak sing cangkem iki mau bujuk. Saya yakin yang hadir pernah ngalami. Waktu badan kita keadaan sakit, gule iku pahit. Nggih ta? Lah bujuk sini ku.
Mengapa? Karena posisi kita berpenyakit. Hati kita bujuk. Ngapunten kakak. Allah sudah katakan ad-dunya mataul ghurur. Cintane hatimu terhadap kesenangan dunia itu kamu ketipu. Tapi di dalam hati mengatakan tidak. Mengapa tidak? Karena hati kita berpenyakit. Kok gak penyakit? Nggih Gusti. Sing bener iku mung jenengan. Liyane jenengan wis salah kabeh. Iku sing ati sing ora ning penyakite. Berhubung ati ku ana penyakite, ngomong ngeten, Pak. Gak ana bojo sing ayu sak desa kecuali bojoku. Seperti Tamat Blensky. Wis merip seperti Desi. Wis tergiurlah kita dengan hal-hal seperti itu. Allah. Bon. Wa waqafa lan nyocoki lil ayatil madhkurati maring ayat kang wis den tutur. Pundi ayat sing wis den tutur? Ya surat Al-Baqarah tadi ayat 257. Ida kanat tatkalane ono opo arwahuna piro-piro ruh kita manusia iku muqayyadatan dadi belenggu terbelenggu bisahwati lawan syahwat ya fannati jatuh mongko utawi akibate iku takunu ana apa natijah ana iku khalata kulubina keadaane pira-pira ati kita iku saudaan peteng dedet au amiyaan utawa anillahi maring Gusti Allah. Apabila ruh kita itu menjadi budaknya nafsu, akibatnya yang terjadi adalah hati kita dalam keadaan gelap gulita miturut sesuai dengan ayat yang di atas tadi Al-Baqarah 257. Kama kaya keterangan laukana jasaduna lamun ana apa jasaduna jasad kita iku masjunan den penjara piye fa inana mongko sak temene jasad kita iku lanadhab ora iso bali ilal baiti maring omah wong nek dipenjara iku ya apa ora iso mulih. Saya bicara seperti ini karena memang kami sudah melampaui. Gak iso ini. Jasad masih terpenjara. Laksana ruh kita ini Bapak Ibu, ketika menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis kita itu dipenjara oleh nafsu. Jangan harap jiwa atau ruh kita itu bisa kembali kepada Allah ke negeri akhirat, ora iso. Makanya laukana kamakola seperti apa yang telah dicontohkan, laksana jasad kita ini dipenjara oleh Pak Hakim karena kita habis berbuat jahat, melanggar hukum, di BAP sudah, diinterogasi sudah, alat bukti ada, muncullah namanya P21 diterima oleh jaksa. Akhirnya jaksa mengajukan terhadap kita untuk disidangkan oleh Pak Hakim. JPU, jaksa penuntut umum, sebagai mohon maaf salah satu orang yang nggak terima terhadap kita yang telah melakukan
pelanggaran. Oke, Pak Hakim sebagai pemutus perkara butuh dengan alat bukti. Oleh karena berkas kita sudah fix dikatakan P21, maka kita diajukan ke persidangan. Di situ alat bukti sudah, pembuktian sudah, mohon maaf akhirnya putuskanlah kita sebagai terdakwa. Masuklah kita dalam ruangan yang membatasi kita. Nggih. Arek ning LP ku Pak, nek riyo iku akeh sing nangis krungu takbir. Kula takon. Cak lapo nangis? Biasa ngene iki aku mangan jenang. Nek riyo ya dulu. Gaplek ini. Mangan jenang, gembul keluarga anak bojo gitu. Nangis sesek-sesek. Allah. Jadi kata nangis kayak malam-malam riyatin ngoten krungu Allahu Akbar. Kayak tawon. Nggak bisa Pak, kita akan pulang ke rumah. Sama ruh ini walaupun sudah tinggalkan dunia, jangan harap bisa ke Allah, kembali kepada Allah yang secara syariat mengatakan surga rahmat, nggak bisa. Karena dalam kurung kita dalam konteks menjadi budaknya nafsu. Ning dunya iki gak usah jauh-jauh besok sejarah syariat. Gak bisa kita itu lewat thariqah salat kita bisa kembali kepada Allah, telek gak iso. Makanya jok heran kalau kita Allahu Akbar, gambare nyun sewu ning jero kene. Apalagi sih anyar-anyar gendaan kau wetok ae lapo yo mangkata ambung ngene iku ono kesempatan ngene gawatun. Apalagi kita menjadi orang baru sukses Pak, mohon maaf ya, ngapunten bagi jenengan sing baru sukses ekonomi ini, baru kita itu bisa beli sepeda motor dilus mendiku anak enek jempok pesep lagi anyar-anyaran kita punya mobil, berhubung kalau nggak punya garasi yang dikunci, bolak-balik gak iso turu didelok ning gorden seono. Udah wajar, jangan disalahkan. Semua kita memang seperti itu Pak. Mengapa kita harus menyalahkan orang sementara kita dulu juga seperti itu? Mestinya yang bijak ngomongnya tentang dunya kabeh wae Gusti Allah. Ngoten. Ngene iku sing gak enak iku bales sing ngene. Sopo sing gak ngerti kabeh wae Gusti Allah. Loh, itu namanya kita itu nggak ada salahnya. Kita itu memberikan nasihat. Ojo nemen-nemen dipikir cinta nanggone garwa anak dunya brono. Sebab pasti nek gak kau tinggalkan ya kau tinggalkan. Wis mesti Pak niku Pak. Terus untungnya nopo? Pada akhirnya natijahnya itu loh, gak ada untungnya kita. Padahal tidak kita sadari ada sesuatu yang setia pada kita. Kita tidur ditemani, kita bangun dibangunkan, kita makan didulang, disuapi, kita bernafas dikeluarkan, napas keluar masuk. Kita melihat sesuatu dikasih sifat basar untuk bisa melihat, kita mendengarkan lewat sifat sama, kita dilayani akhirnya bisa mendengarkan suara. Dan beliau itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebetulnya bendoro kita sebetulnya. Mengapa hati kita jatuhnya cinta tidak terhadap
terhadap sesuatu yang pada akhirnya kalau tidak kita tinggalkan ya kita ditinggal. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Saya tanya kepada orang yang sukses dunianya sudah menjadi presiden bahkan notok ya. Saya takut, Cak. Saya tangklep. Tanya pada Pak Prabowo, Cak. So iki pangkat niki sampean tinggal mboten? Hati yang sadar mesti ngomong iya. Mesti tak tinggal. Nek gak tak tinggal, aku sing ditinggal. Ditinggalno. Maksud tak tinggalno, aku sing ninggal berarti masa jabatannya sudah selesai atau habis atau kita meninggal. Jikalau kita ditinggalkan karena ada perkara, belum jatuh waktunya habis karena oleh adanya perkara, akhirnya kita harus terpaksa tinggalkan, diroyok wong liya des. Rumah tangga yang ngono. Kesimpulan nih mek situ tok. Jenengan Bu, nek gak ditinggal yang jenengan ninggalno. Wis iku tok. Lah apa sampean iki kok ya maneman ambek Arjuna sing mbujuki. Artinya ngeten, Pak. Janganlah hati panjenengan Bu, cinta hati sampai pada Allah dikalahkan oleh suami. Jangan. Dan itu mboten gampang loh nggih. Mboten gampang. Tondoni nek ati sampean iku nang Allah gak iso dikalah nang suami. Ana wong liya bidadari liya lainnya seneng nang garwa sampean. Terus bundi hati sampean. Tondo nek pancen ati sampean iku cintane nang Allah nggak bisa diobah, Pak, monggo nek kersa. Abot Bu nggih? Abot. Tapi bukan berarti mboten saged. Makanya mengapa ini mohon dicek ya. Hadis apa makalah? Salah sijine surgane wong wedok nang wong lanang itu ketika saat wong wedok mengiyakan suaminya nikahlah. Matang son aku nek ngaji nang awakmu ini terus-terusan. Loh, Bu, tak maklumi, iki gak mudah, Bu. Sampai ada kalimat ngene, dalan gak situ tok. Jenengan digodhog nang ngene pondok niku diwenehi Gusti Allah wahyu itu supaya kita itu tidak memandang isarah. Mboten. Justru jenengan iki biar memandang sejatine sing punya isarah. Otomatis isarah akan dilenyapkan Allah. Kalau contoh liya tak pancet ae. Ya penjane pasiku ya nama. Maka dalika al amru bin nisbati li arwahina. Begitu juga perkara yang dinisbatkan Allah terkait masalah ruh kita idza kanat muqayyadatan bisahwati fa innaha la tastati'ul audata ilallah. Kalau ruh ini terpenjara oleh nafsu tetap gak iso bali nang Allah. Mboten saged. Sampai mati pun tidak bisa. Al-khulasatu tawi ringkesane inna tariqal khusuri inna tariqal khuruji min ubudiyati syahwati satemene dalan cara metu ruh dari perbudakan nafsu
iku kama bayana kaya keterangan bayana kang wis njelasake sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Kahfi al ayat. Kuwi nek pengin bisa keluar dari belenggu nafsu, bukaan surat Al-Kahfi ayat 110. Iku caranya. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Atimu iku terus laku sing apik. Ati laku sing apik yaitu dzikir pun titik. Dzikir yang kumaksud jenengan ini selalu merasa kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan sebagai sang penggerak. Berarti jatuhnya iman sampean hanya pada Allah, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan lainnya. Munculnya satu perkara yang baru ini, mohon maaf, jenengan tidak akan mandang perkara yang baru datang, bojo, anak, dunia brono ini baru datang, jenengan pasti akan memandang sing lawas yaitu Gusti. Wis ayem Pak nek ngene. Mas yo ning jero kesak duit ora pate ono, jenengan ning ati iya wong kabeh Gusti Allah. Mboten diucap loh, tapi dirasa. Itulah caranya. Disebut sebagai amalan sholihan. Loro, wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan. Jangan sampai dalam hatimu itu ada iman selain Allah. Contohnya dirimu. Jangan ada dirimu ada di dirimu. Caranya? Ya hilangkan dirimu. Makhluk maksudnya. Artinya apa? Ketika jenengan beraktivitas apapun, ojo kok akoni kuwi sing agawe sebagai makhluk. Justru di dalam hatimu kudu kok tancapkan ya urip kang sejati iku sing agawe. Paham? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.